Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari pria mengaku intel dan merampas motor di Grati hingga kecelakaan bus rombongan asal Sukoharjo, satu penumpang tewas. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Naas menimpa Lurah Jogosari, Kecamatan Pandaan, Pamuji 55 tahun, warga Dusun Sejo, Desa Karangrejo, Kecamatan Ngempol, Kabupaten Pasuruan itu meninggal usai jadi korban tabrak lari. Kecelakaan maut itu terjadi Senin dini hari 1 November sekitar pukul 1. Lokasinya di ruas Jalan Nasional Malang Surabaya, masuk Desa Kepulungan, Kecamatan Ngempol. Informasi yang dihimpun dini hari itu, korban Pamuji tengah mengendarai motor Honda Vario bernopol N4379 TCE seorang diri. Camat Pandaan Yudianto menuturkan, sebelum mengalami kecelakaan maut, Minggu malam 31 Oktober, korban sang lurah sempat hadir di acara pengajian yang ada di Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan. Ia hendak pulang dari Pandaan menuju rumahnya di Gempol. Motor dikendarai korban melaju di lajur cepat dari arah selatan ke utara. Sesampainya di TKP, tertabrak mobil dari belakang yang berjalan searah. Mobil itu belum diketahui nopol dan jenisnya. Sesaat setelah kejadian, korban ditemukan sudah tergeletak di badan jalan. Selanjutnya dievakuasi ke IGD Rumah Sakit Asi Abhyakta. Tak lama kemudian, karena kondisinya kritis dengan luka tulang rusuk sebelah kanan dan pergelangan tangan kanan patah, sang lurah lantas dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sidoarjo. Namun nyawa korban tak tertolong. Viralnya dugaan jual beli buku lembar kerja siswa dan jual beli seragam sekolah di wilayah Kabupaten Pasuruan membuat salah satu wali murid di Kabupaten Pasuruan menggelar teatrikal di depan Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Teatrikal ini hanya dilakukan satu orang. Dalam teatrikalnya, Anjar Supriyanto, wali murid siswa di Sekolah Kabupaten Pasuruan menggelar buku LKS dan adanya beberapa seragam yang dipamerkan. Tak hanya teatrikal, Anjar juga berorasi di depan Gedung Dinas Pendidikan. Anjar merasa keberatan dengan adanya biaya tambahan sebesar Rp150.000 untuk biaya seragam. Dalam orasinya, Anjar juga menambahkan jika siswa-siswi yang tidak membeli LKS akan segera malu. Hal ini akan menjadikan beban moral kepada siswa-siswi itu sendiri. Anjar melakukan teatrikal ini guna menyadarkan dan mengetuk hati Dinas Pendidikan Pasuruan supaya mengerti yang dirasakan wali murid, karena wali murid akan merasa berat jika tidak bisa menyekolahkan anaknya. Anjar Supriyanto, Ketua GB3H mengatakan, masih banyak temuan di lapangan terkait praktik-praktik nakal yang dilakukan oleh oknum-oknum guru di beberapa sekolah di Pasuruan. Menurut Anjar, masih banyak pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Modusnya, klaim Anjar sangat beragam dan kecenderungan berbeda dari masing-masing sekolah, tetapi ia tidak menjelaskan detail modusnya seperti apa. Anjar mengatakan seharusnya Dispendik memiliki rasa malu karena masih membiarkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pungli dengan dalih apapun. Bahkan ia menyebut yang lebih memprihatinkan adalah bahwa pungli ini dipaksakan. Jika ada murid yang tidak mau membeli LKS dan seragam di sekolah, seakan dikucilkan oleh pihak sekolah. Satreskrim Polres Pasuruan Kota berhasil mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pelaku curanmor di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Uniknya, selama menjalankan aksinya, pelaku kerap mengaku sebagai anggota Satuan Intel Kepolisian Daerah Jawa Timur. Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Arman mengatakan, pelaku ditangkap lantaran melakukan aksi curanmor dengan modus mengaku anggota Intel dari Polda Jatim kepada korbannya. Menurutnya, pelaku kerap membawa senjata pistol mainan untuk mengintimidasi atau menakuti korbannya. Ketika korban sudah ketakutan, pelaku lantas membawa sepeda motor korbannya. Para pelaku tersebut masing-masing diketahui bernama Ahmad Taufik, 26 tahun, warga desa Sidogiri, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Nafiuddin, 27 tahun, warga desa Sidogiri, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Muhammad Ilham, 23 tahun, warga desa Sidogiri, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Dan Anak Agung Ngurah Arya Bawa atau AAN, 47 tahun, warga kota Surabaya. Akibat perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun.
Truk Mitsubishi bermuatan buah naga terguling di tol Ngempel Pasuruan, Kamis 4 November. Kecelakaan tunggal ini disebabkan sopir mengantuk. Kasat PJR Polda Jatim AKBP Dwi Sumrahadi menjelaskan kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan Dwi Sandi Utomo, warga Bandung itu berjalan dari Banyuwangi tujuan Surabaya. Sampai di kilometer 791-600B, pengemudi mengantuk sehingga hilang kendali. Di saat hilang kendali, truk yang miring ke kiri kemudian terguling. Badan truk yang terguling melintang menutup dua lajur. Pengguna jalan diarahkan lewat bahu dalam. Sopir truk dan penumpang, Ferry Afandi, warga Banyuwangi, selamat. Truk Bonopol P9487 Vicky itu mengalami kerusakan dan muatan berserakan. Kerugian dari pihak truk ditaksir 15 juta rupiah, sementara kerugian fasilitas tol masih dihitung. Kanit PJR 3 Polda Jatim AKP Imam SR mengatakan bahwa badan truk sudah dievakuasi dan pada pukul 10 pagi arus sudah kembali normal. Sebuah medium bus rombongan wisatawan asal Pasuruan mengalami kecelakaan akibat rem blong di turunan tajam AMD jalur Cangar Pacet, Kabupaten Mojokerto. Akibat kecelakaan tersebut dikabarkan satu orang penumpang bus meninggal dunia. Kasat Lantas Polres Mojokerto, AKP Arpan menjelaskan kronologi kejadian kecelakaan yang merenggut korban jiwa ini. Berawal saat kendaraan bus mini S7064NA yang dikemudikan Abdullah Fur, 37 tahun, warga Dusun Karanglo, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, melaju dari arah Cangar menuju kawasan Pacet pada Kamis 4 November sore. Sesampainya di lokasi, bus berpenumpang 35 orang tersebut tiba-tiba kendaraan lepas kendali. Diduga, kendaraan bus mengalami rem blong sehingga menyebabkan kecelakaan. Kondisi saat itu diguyur hujan. Sopir merasakan rem seakan tidak berfungsi yang menyebabkan kendaraan melaju tidak terkendali, menabrak tebing pembatas jalan, dan terguling. Arpan mengatakan, satu penumpang bus bernama Hadi, warga Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, meninggal dunia. Sedangkan, satu penumpang bernama Abdul Karim menderita luka berat dan 8 orang mengalami luka ringan. Satu korban meninggal dan korban luka berat dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Gelaga, sedangkan korban luka ringan dibawa ke Puskesmas Pacet. Seluruh korban selamat sebanyak 22 penumpang bus yang mayoritas ibu dan anak-anak dibawa ke Polsek Pacet untuk penanganan trauma healing. Anggota unit Laka Satlantas Polres Mojokerto melakukan olah TKP sekaligus mengevakuasi kendaraan bus dari lokasi kejadian. Proses evakuasi sempat terkendala lantaran kondisi jalan turunan atau tanjakan tajam.